seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua jemaat sekalian. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau indah, Engkau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia angkat aku dan ampuniku. Amin. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita angkat pujian. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Amin. Kita angkat penyembahan ini dari awal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Amin. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia peliharaku. Amin. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Tuhan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia,
ku sembah. Haleluya. Lagi katakan, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi-Nya mulia. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan. Kita angkat suara menyembah Dia. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Haleluya. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lagi katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi Yang mulia. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
karena kebaikan-Mu, karena kemurahan hati-Mu. Engkau selalu melindungi dan menjaga kami dimanapun kami pergi dan berada. Sehingga pagi hari ini dengan kuat dan sehat kami kembali berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, agar supaya ibadah kami benar-benar menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami ya Tuhan. Suci kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami benar-benar bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pelayan altar, semua hamba-hamba-Mu yang akan terlibat melayani Engkau di pagi hari ini. Mari Engkau bungkus tutup mereka ya Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, agar supaya mereka bisa melayani Engkau. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing yang menyaksikan ibadah ini. Kita akan memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Amin. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berkumpul, mari saya nyanyi semua begitu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat saja katakan haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Lagi haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Kami persembahkan, kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban
Lagi awal katakan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Amin. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Mari angkat tangan kita, katakan, kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Dari awal katakan, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan kami persembahkan, amin, korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur, amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang lagi katakan, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang lagi katakan, kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang, amin, haleluya. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha. Sebab itu ku puji. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk, saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih Ilahi. Lagi katakan kasih Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih
sungguh-sungguh katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang berlama. Amin. Kasih Tuhan, Allah kesudahan sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu sabda agungan kasih ilahi. Lagi katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin, haleluya. Kasih Tuhan, kesudahan sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, serta hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena begitu banyak kemurahan Tuhan yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setelah kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika pujian dan penyembahan kami percaya sudah naik di hadapan hadirat Tuhan. Biar menjadi pujian dan penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Setelah kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, saat ini kembali kami akan Tuhan diingatkan lagi untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, hamba-Mu yang sudah telah disiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah datang di tempat ini Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan akan hiburkan. Bahkan Tuhan yang dalam kebimbangan Tuhan Engkau pertetapkan. Beri kedamaian di dalam hati semua jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini. Biar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua pagi hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib, yang sangat berkuasa, dan Dia adalah Allah kita. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang mempercayakan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan yang kudus pagi hari ini. Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera ini juga dinikmati oleh seluruh jemaat Tuhan yang mungkin berada di rumah, yang tidak bisa hadir di tempat ini, atau mungkin mereka ada di tempat-tempat yang lain,
tetapi mereka telah siap untuk mengikuti ya pelayanan gerejawi live streaming pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Dua Timotius pasal 3. Kalau saudara bisa juga memperhatikan di monitor, saudara kita memperhatikan baik-baik firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan iman kita. Haleluya. Kita baca ayatnya yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sini ada perikopnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan. Firman Tuhan kembali datang kepada saya dan saudara, teman-teman seiman kita yang mengikuti live streaming pagi hari ini. Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada banyak sekali pasal-pasal bahkan ayat-ayat Alkitab yang dengan gamblang, dengan jelas, mudah ditemukan tentang akhir zaman. Itu sebabnya pagi hari ini saya beri tema firman Tuhan, yaitu pilar-pilar kehidupan menghadapi akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, Alkitab sudah jelas dia katakan, di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Bukan cuma masa sukar. Mari saudara baca ulang. Kalau bisa, penting sekali ini saudara-saudara. Ketahuilah pada hari-hari. Jadi bukan cuma satu hari saja. Tapi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi akan datang. Dan sekarang kita melihat kesukaran-kesukaran itu sudah mulai jelas, sudah mulai kelihatan. Bahkan bukan hanya kelihatan saja, tetapi sudah menjadi kehidupan kita hampir setiap hari. Amin, saudara-saudara. Akan datang lagi masa yang sukar. Kalau saudara baca ayat 2, ayat 3 terus, ayat 4 dan seterusnya, ada sesuatu yang membuat hari-hari ini menjadi sukar. Alkitab berkata ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini dua faktor yang sangat membahayakan. Pertama, orang mulai mencintai diri, bukan sayang diri, saudara-saudara. Kalau sayang diri, kalau sayang diri bisa gampang. Gampang mau hilang tuh sayang diri ini. Yang penting ada doi. Amin, saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata, orang akan mencintai, saudara-saudara. Terkadang cinta itu lebih kuat daripada uang. Amin. Orang yang bahaya kalau orang sudah cinta akan uang, aduh, biarlah itu gereja, ya, biarlah so diizinkan ibadah amar gampang jo itu. Orang perlu doi, amin, saudara-saudara. Orang perlu makan. Ke belakang jo tu gereja, ke belakang tu berdoa, ke belakang jo itu memuji, memuliakan Tuhan. Orang mulai mencintai diri sendiri.
Bahaya. Ada suami yang mencintai dirinya, dia sudah lupa keluarganya. Ada ibu yang sudah mencintai dirinya, dia kerja berbulan-bulan. Saya sempat terenyuh ya, prihatin dan merasa empati di sebuah siaran televisi. Ada satu bapak dan kedua anaknya, dia harus cari uang kasih makan anak dan anaknya yang bungsu. Ya, yang mengalami keterbelakangan mental. Aduh. Waktu ditanya oleh reporter, dia bilang, siapa bapak dan kok dari mana ini? Oh, dari kerja. Kontur reporter dia lihat dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dia bilang, kok dari tempat kerja kok begini katanya. Ya. Seperti orang belum pulang, enggak pulang dari kerja. Ternyata ini bapak ini dia bilang begini, saya sudah 3 hari nak mandi ya. Ya, mau mandi, mau apalagi mau basisir dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena dia hanya memiliki cinta untuk melindungi anak-anaknya yang masih kecil. Karena cinta anak-anak, dia selalu lupa DP diri. Saudara-saudara sekalian, dan Alkitab berkata dengan jelas tadi dia katakan, bagian berikut dia katakan, manusia bukan hanya cinta diri sendiri, tetapi dia menjadi hamba uang. Aduh, orang kalau jadi hamba uang, sudah dia mulai terobos, dia mulai melompati rambu-rambu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Yang penting doi, ya, yang penting banyak doi. Saudara-saudara, kemarin ada satu bapak, dia telepon, om, so lupa apa kita? Oh, nyak lupa, barengan ada suara nggak bisa lupa. Ya, aduh ini payah om ini no. Ya, senyum ada doi. Oh, dia padang. Oh iya. Ya. Kalau boleh dapat kerja apa saja, apa jo? Yang penting dapat doi. Ya, sudah sekalian, kesukaran hidup sedang melanda. Dan Alkitab berkata dengan jelas, kesukaran hidup di akhir zaman ini, Alkitab memberikan satu pandangan, ya, satu pendapat yang sangat luar biasa sekali, bahwa masa yang sukar itu, Alkitab memberikan julukan itu padang gurun. Saudara-saudara, dan Yesus meneguhkan pandangan Alkitab ini bahwa akhir zaman itu adalah perjalanan di padang gurun. Coba saudara kita buka Injil Matius pasal 4. Matius pasalnya yang keempat. Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Akhir zaman, ya, adalah ladang yang empuk bagi iblis, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita, mari kita cermat, kita teliti di mana sekarang kita hidup. Kita sekarang hidup di masa yang paling sukar, yaitu di akhir zaman. Alkitab berkata, kita sekarang sedang berada di padang gurun. Ya, saudara-saudara sudah tahu padang gurun? Di dunia ini ada 5 benua. Ada banyak padang gurun yang terkenal sekali. Tapi yang paling terkenal, ya, ada orang bilang begini, ya, padang gurun itu cuma mungkin padang pasir. Nyanda, padang gurun yang paling membahayakan yang ada di Palestina, saudara-saudara. Kalau saudara buka YouTube, ya, saudara lihat di kamus Alkitab, saudara lihat ini padang gurun. Padang gurun yang ada di Palestina, aduh luar biasa saudara sekalian. Bukan sama dengan padang gurun yang ada di Jawa Timur. Ada di Jawa Timur ada itu. Di satu gunung yang seringkali orang pergi di sana, bafoto, aduh enak sekali. Ya.
tapi padang gurun yang dilalui oleh Yesus yang menjadi gambaran perjalanan hidup kita orang-orang yang percaya, bukan padang gurun yang biasa. Padang gurun yang firman Tuhan katakan ini adalah padang gurun yang harus dan tidak bisa dihindari oleh Yesus. Karena Roh Kudus membawa Yesus di padang gurun. Waktu saya baca, kadang terkesima. Ada yang menganggap kalau orang so lahir baru, so dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oh pokoknya semua jadi gampang, enak. Kenapa? Karena Roh Kudus memberi damai sejahtera. Ya. Kekristenan yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan hanya memiliki semangat. Kadang di FB, di Instagram, orang membuat sesuatu yang paradoks dengan firman Tuhan. Bertentangan. Ada orang bangga kalau sudah punya spirit dong. Spirit Roh Kudus. Semangat Roh Kudus tidak cukup, saudara sekalian. Berteriak, ya buat status, bercakap-cakap, tunjukkan semangat kita. Kita pakai pakaian yang lengkap, seragam. Ya saudara sekalian, iman yang kokoh, kekristenan itu bukan hanya semangat. Ada banyak orang bersemangat kalau dari gereja. Kalau pulang, aduh, ini ada semangat. Ya saudara sekalian, kehidupan iman yang melewati padang gurun bukan hanya semangat, tetapi dia harus hidup bersama Roh Kudus. Alkitab berkata, maka Roh Kudus memimpin Yesus untuk dicobai. Yang coba Yesus, saudara-saudara sekalian, bukan alam saja. Saudara tahu padang pasir, aduh luar biasa. Tadi saya katakan bukan padang pasir seperti di tempat-tempat lain. Di Palestina ada gunung batu. Ya, secara ringkas, padang pasir saudara sekalian, kalau malam pada waktu malam itu angin malam, aduh, dingin sekali. Pada waktu siang terik matahari, waduh, panas sekali. Pada waktu-waktu tertentu di padang pasir, ada binatang-binatang liar yang datang. Ya saudara-saudara sekalian, orang berlalu lalang, orang boleh pergi dan kembali, tapi tidak ada orang yang mampu hidup tinggal di padang belantara, padang pasir. Tapi Yesus tinggal berapa hari? Berapa hari, berapa malam? 40 hari, 40 malam. Padang pasir yang dilalui oleh Yesus. Padang pasir yang dilalui oleh umat Allah, orang Israel. Waktu saya baca, kalau saudara bisa buka, nggak usah baca. Di dalam kitab Bilangan pasal 32-33. Ya, saudara sekalian, maka di situ kita melihat bahwa ada 40-an padang pasir yang dilewati. Ada padang pasir yang namanya Elim. Di situ ada mujizat, ada 12 mata air. Ada padang pasir, satu bukit, satu gunung yang tinggi, yang dimana disebutkan yaitu Gunung Sinai. Musa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Satu kali mereka juga mereka melewati dan tinggal untuk beberapa saat di padang pasir yang namanya Mara. Ada kepahitan, tidak mudah. Amin, saudara-saudara sekalian. Padang pasir tanpa Tuhan kita tidak tahan hidup. Amin. Sehebat-hebatnya saudara punya uang yang banyak, di akhir zaman ini enggak akan cukup, bisa habis. Kedudukan hanya 2 periode 10 tahun, enggak bisa dilanjutkan lagi. Saudara sekalian, tapi kalau orang bersama Tuhan, amin, bersama Roh Kudus,
Roh Kudus memampukan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, 2 Timotius 3 saudara baca terus sampai ayat 8. Alkitab berkata ada orang ya kelihatan beribadah, hati-hati saudara-saudara sekalian. Saudara sudah datang beribadah kong setengah-setengah, aduh rugi sekali. Ya, beribadah sungguh-sungguh, memuji, agungkan, sembahlah Tuhan. Karena disinilah kita menemukan kekuatan baru berjalan di padang pasir yang menakutkan ini. Amin saudara-saudara sekalian. Sebagai ayatnya yang terakhir, kita baca di dalam kitab Roma pasal 12. Saudara boleh lihat di monitor. Tidak usah ditulis, tapi hafal jo. Roma 12 ayat 12. Coba di... Ini pilar-pilar kehidupan dalam perjalanan padang pasir. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Kapan kita bisa bersukacita kalau tanpa Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Beberapa waktu yang lalu saya ada di satu tempat, saya lihat, aduh orang menyanyi senang. Aduh di pinggir pantai, aduh bukan main bersukacita. Mereka tidak menikmati sukacita yang sebenarnya, karena pulang masih bakal lain. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Alkitab sudah banyak menggarisbawahi orang yang sabar bersama Tuhan, dia bisa melewati hidup yang penuh kesukaran. Yang terakhir, bertekunlah di dalam doa. Amin. Hanya 3 pilar ini membuat saya dan saudara bisa bertahan di padang gurun yang membinasakan kita. Yang terakhir, berdoalah. Orang pe gereja di sini 1 minggu 2 kali. Di tempat-tempat lain saudara, banyak masih tutup. Orang pe gereja so buka. Mari saudara datang berdoa pagi-pagi. Amin saudara-saudara. Kenapa perlu berdoa? Berdoa sangat penting. Banyak sekali ayat Alkitab. Tanya anak sekolah minggu, dia so tahu itu doa khasiatnya apa. Pagi hari yang indah ini, Tuhan ada bersama kita. Mari kita menghadapi kesukaran yang bertubi-tubi, tapi Tuhan Yesus ada bersama kita. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik. Saya ingin menyanyikan satu pujian yang dinyanyikan tadi. Saya catat itu nyanyian itu. Seperti rusa yang haus. Nyanyikan pujian ini. Mungkin saudara sering kali lihat rusa. Tapi sekarang saudara lihat kita. Saya dan saudara, orang sedang haus pertolongan Tuhan. Saja kita bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan pujian ini. Sambil berdiri kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Amin. Haleluya. Nyanyikan sungguh-sungguh. Roh Kudus Tuhan Yesus ada di sini. Dia mau penuhi kehausan saudara. Saudara pulang tanpa mendapatkan suguhan dari Tuhan Yesus, saudara akan haus terus. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Begitulah jiwaku. Begitu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Nyanyikan terus pujian ini. Saya kembalikan kepada Bapa Gembala. Haleluya. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu.
tangan kita bersama-sama. Haleluya Tuhan, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, amin, amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Mari semua katakan, dan bawaku, oh Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau. Doa firman Tuhan dan persembahan, kami minta kesediaan Ibu Eva Seko untuk berdoa. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, amin Tuhan, untuk lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di sorga atas berkat kemurahan-Mu Bapa. Hingga pada saat hari ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan lagi kami ada di tempat ini. Kami boleh rindu memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami boleh disegarkan lewat firman-Mu, dan kami boleh ditegur lewat firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberi korban persembahan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Apapun yang ada dalam kami semua Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Biarlah apa yang boleh kami berikan Tuhan boleh memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan ungkapan syukur kami pada hari ini. Mengucap syukur sambil memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan puji-pujian dari musik dan singers. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian
sudah memberi, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Haleluya, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Apa kabarnya pagi hari ini? Boleh kita beri senyum kiri kanan muka belakang kita, katakan Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun ada tutup masker, tu senyum tetap semangat. Amin saudara, puji Tuhan. Saya sangat bangga dan bersyukur pagi hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan yang terus setia dan semangat ya dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, dan penyakit kita disembuhkan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya dalam kesempatan ibadah minggu ini buat keluarga besar Rakian Karepoan yang beberapa hari yang lalu ditinggalkan oleh anak yang kekasih almarhum Saudara Jeffrey Rakian. Puji Tuhan, semua ibadah, penghiburan, pemakaman boleh berjalan dengan baik. Dan mungkin sekaligus saya menyampaikan dalam konteks keluarga ini, sebentar ada ibadah mingguan dari keluarga, terundang seluruh pelayan jemaat Sola Gracia dan juga Komsel Sion. Jadi untuk mingguan, seluruh Komsel Sion dan seluruh pelayan-pelayan gereja yang ada. Nah, untuk lebih lengkapnya sukacita, saya memberikan waktu dan kesempatan untuk mungkin Oma boleh maju ke depan, bisa menyanyi puji-pujian dengan anak cucu yang ada, ya, memberikan kesaksian pujian. Kami mengundang untuk maju ke depan. Ada Bu Yuni, mari kami silakan. Cucu-cucu boleh maju ke depan sama-sama. Kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Oma yang ada. Mari, silakan. Ya. Iya, mari Oma. Dengan Bu Yuni, dengan cucu yang ada, mari temani Oma akan memuji Tuhan. Haleluya. Mohon sabar sebentar ya jemaat. Kemurahanmu, kemurahanmu. Puji Tuhan, Shalom. Siang hari ini kami akan memuji Tuhan, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan dalam peribadatan kita pada siang hari ini. Dan kami keluarga akan memuji Tuhan. Kemurahan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa murah
Terima kasih atas puji-pujian kami keluarga. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Oma. Ya, puji Tuhan. Kami kembalikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Rakian Karepoan yang boleh ada bersama-sama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang buat saudara Christian Sondak ya, yang boleh tiba beberapa hari atau kemarin mungkin ya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang buat keluarga Tuyuwale Paendong ya, Pak Robi dan Ibu Keti, dan juga selamat datang buat Ibu Hana ya, dan kita semua yang ada dalam kesempatan yang indah saat ini. Selamat datang juga buat saudara Bus ya, saya belum tahu marganya ya. Ini pemuda baru dari Tomohon ya, boleh ada bersama-sama dengan kita. Selamat datang juga buat keluarga Brur Pandelaki ya, yang boleh tiba juga dari kampung, boleh ada saat ini bersama-sama dengan kita. Buat Opa juga ya, orang tua dari Torangpe keluarga Pedro Rumate ya, selamat datang Opa, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi. Saya percaya kita dikumpulkan di tempat ini dengan sukacita, bahkan berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Bapak Roy juga Lumempau ya, dalam tugas kesibukan boleh ada bersama-sama juga dengan kita. Puji Tuhan, tidak ada lagi pengumuman yang lain saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah sesi kedua sebentar sore jam 5. Dan diharapkan sebentar keluar dari gereja seperti biasa. Sebelah kanan saya boleh mengambil jalur di sebelah kanan pintu ini. Yang sebelah kiri saya boleh mengambil jalur di sebelah kiri pintu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat Bapak Pendeta Boy Rantung yang sudah melayani firman Tuhan. Terima kasih buat tim altar, worship leader, singer, pemain musik, rebana banners, multimedia, operator. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Doa tutup saya minta kesediaan dengan kasih Kristus Bapak Robi Tuyuwale untuk tutup dalam doa. Hidup ini adalah kesempatan. Mari angkat tangan kita. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kenaikan kepadamu ya Bapa. Berkat cinta kasih sayang kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sudah menyertai pada kami umat-umat-Mu Tuhan. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab itu tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu Bapa. Di tengah keadaan dunia yang sungguh mencekam Tuhan, kami hanya punya pengharapan akan Engkau. Kami pegang sungguh janji-Mu Tuhan, bahwa orang yang berserah berharap kepadamu Tuhan, sekali-kali Engkau tak pernah tinggalkan di perjalanan kehidupan kami.
sesulit apapun Ya, kehidupan akhir-akhir ini, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa di tangan-Mu Tuhan, Engkau jaga, pelihara, lindungi kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Diberkatilah pelayanan ibadah tempat ini Tuhan. Menjaga, melindungi hamba Tuhan sekeluarga. Memberkati umat-umat-Mu Tuhan yang senantiasa menopang pekerjaan tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur dalam nama Bapa, Tuhan dan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa menit ke depan saya memberikan waktu saudara untuk menaikkan pokok doamu kepada Tuhan. Mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan. Angkat suaramu dan berdoa kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Glory, puji Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan mereka yang lemah. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Berikan damai sejahtera mereka yang dalam kebimbangan Tuhan. Oh Yesus, diberkatilah ibadah kami hari ini. Seluruh tim pelayan altar, tim gugus tugas COVID-19, bahkan jemaat Tuhan yang sudah memuji menyembah Tuhan, yang sudah membawa persepuluhan, membawa persembahan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kami berdoa terus buat ibadah sesi kedua sebentar sore Tuhan. Kembali Engkau kumpulkan umat-umat-Mu untuk kami memuji memuliakan Engkau. Sebab kami tahu ini adalah akhir zaman. Kami harus lebih banyak mencari Tuhan hari-hari ini. Jangan biarkan kami lebih mencintai diri kami sendiri. Kami menjadi hamba uang Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang lupa akan kasih karunia-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal demikian Bapa. Biarlah kami mau memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kami mencapai tujuan yang benar. Terima kasih Tuhan. Pulanglah saudara-saudaraku dan bawalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Immanuel, Allah beserta kita. Semua yang terima berkat Tuhan hari ini katakan haleluya. 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 Yang sudah diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.